Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, setiap kita, saya dan Bapak Ibu semua itu pasti punya impian, punya keinginan, punya kebutuhan yang harus diwujudkan gitu ya. Tetapi untuk mewujudkan keinginan-keinginan itu atau kebutuhan-kebutuhan itu belum tentu lancar karena ada sedikit masalah yaitu masalah finansial. Contoh misalkan kita punya impian itu eh, pengen memenuhi kebutuhan sehari-hari, beli kebutuhan rumah tangga atau mungkin juga kebutuhan untuk menyekolahkan anak, ya kan? Atau mungkin Bapak Ibu punya impian untuk menikah atau menikahkan anak, atau mungkin Bapak Ibu juga punya kebutuhan pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah umroh dan haji. Atau mungkin Bapak Ibu punya keinginan untuk beli motor, mobil, atau rumah gitu ya. Tentu itu semua butuh biaya. Betul nggak kira-kira? Ya kan? Nah, dari yang saya sebutkan tadi atau yang dari Bapak Ibu lihat di slide ini, kira-kira Bapak Ibu sudah mewujudkan impian-impiannya Bapak Ibu atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, sekarang kita belajar berhitung aja. Kira-kira untuk mewujudkan itu semua, itu butuh biaya berapa sih gitu ya, kira-kira. Kalau dulu saya waktu miskin tuh ngitung, kira-kira saya bangun rumah itu habis berapa. Saya kalau pengen beli mobil sekelas Pajero Fortuner itu berapa. Saya mau beli menyekolahkan anak, saya hitung Bapak Ibu. Dan ternyata kalau saya simpulkan rata-rata itu seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat, misalkan Bapak Ibu yang Muslim ya, pengen ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji yang VIP, tanpa ngantri ya, haji furoda misalkan. Itu sekitar 250 juta, mungkin sekarang lebih ya. Nah, kemudian Bapak Ibu pengen menyekolahkan anak, pendidikan anak sekarang juga tidak murah. Katakanlah Bapak Ibu harus sedia budget 150 juta. Nah, atau Bapak Ibu pengen menikah atau menikahkan anaknya, itu juga butuh biaya sekitar 100 juta. Ini saya bikin ilustrasi kebutuhan untuk mewujudkan impian yang standar aja ya, standar. Karena kalau sekarang menikah 1 juta kelihatannya kurang juga ya gitu. Tapi anggap aja Bapak Ibu membutuhkan biaya untuk resepsi pernikahan itu sekitar 100 juta gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu pengen membeli mobil atau motor. Katakanlah budgetnya 500 juta sekelas Pajero Fortuner gitu ya. Kalau impian harus jos Bapak Ibu, jangan punya impian tuh saya beli mobil yang harga 50 juta aja enggak apa-apa. Oh, jangan. Bapak Ibu harus punya impian tuh yang jos, punya mobil ya sekelas Pajero Fortuner, setengah miliar ke atas gitu ya. Nah, Bapak Ibu pasti setiap kita punya impian pengen membangun atau membeli rumah. Tentunya yang nyaman. Rumah yang nyaman itu kalau di Surabaya itu harga 1 miliar tuh di perumahan biasa gitu. Tapi 1 miliar kalau di pinggiran mungkin udah lumayan gitu ya. Anggap aja Bapak Ibu pengen membeli rumah seharga 1 miliar. Nah, dari list ini kalau Bapak Ibu mau mewujudkan impian, itu lebih kurang Bapak Ibu harus punya dana lebih kurang 2 miliar. Nah, kira-kira sekarang Bapak Ibu punya enggak dana 2 miliar untuk mewujudkan impiannya Bapak Ibu? Punya enggak Bapak Ibu uang 2 miliar itu kalau Bapak Ibu harus pergi haji, harus menyekolahkan anak, harus kebutuhan-kebutuhan itu atau beli mobil, bangun rumah. Punya enggak 2 miliar? Belum punya ya. Kalaupun belum punya, kira-kira Bapak Ibu mau mewujudkan impian itu kapan? Kapan Bapak Ibu punya uang lebih kurang 2 miliar? Setahun kah? Setahun ke depan kah? 2 tahun ke depan kah? Atau mungkin 5 tahun ke depan kah? Atau mungkin 10 tahun yang akan datang? Nah, saya dulu berhitung seperti itu. Kapan ya saya bisa punya Pajero? Kapan ya saya bisa bangun rumah? Kapan ya saya bisa ini? Kapan ya bisa itu? Nah, Bapak Ibu pernah enggak berpikir seperti itu? Kalau Bapak Ibu belum pernah ya, ini gambarannya. Kalau Bapak Ibu mau mewujudkan impian lebih kurang 2 miliar. Nah, sekarang gimana caranya kalau Bapak Ibu sekarang belum punya uang 2 miliar atau bagaimana Bapak Ibu mewujudkan impian-impiannya Bapak Ibu? Nah, banyak orang Bapak Ibu memilih jalan pintas untuk mewujudkan impiannya dengan cara ngeriba. Nah, enggak punya, pengen beli motor, enggak punya uang bagaimana? Harus DP kredit 3 tahun. Pengen punya mobil tapi enggak punya uang bagaimana? Kredit 5 tahun. Enggak punya rumah, pengen punya rumah bagaimana? Biasanya orang KPR gitu kan. Nah, menjaminkan
agunan misalkan kalau yang PNS ya, SK-nya dijaminkan gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu ada ndak yang mengalami seperti itu Bapak Ibu? Nah, kalau ada, ya mudah-mudahan segera lunas ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dari informasi malam ini Bapak Ibu segera mendapatkan solusinya untuk melunasi ngeriba tadi gitu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau seseorang, mewujudkan impian dengan cara kredit ya, dengan cara ngeriba, dengan cara KPR, dengan cara nyicil, itu sebenarnya orang tersebut belum mewujudkan impiannya. Seolah-olah memiliki tetapi sebenarnya itu hanya titipan saja kan, dititipkan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, perkenalkan bisnis ini perusahaannya adalah Best Corporation Syariah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat alamatnya di Bandung. Nah, ini profil perusahaannya Bapak Ibu. Visi misinya menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Nah, Bapak Ibu mau enggak nih dibantu lunas hutang bebas riba? Nah, mau enggak kira-kira Bapak Ibu merdeka dari hutang dan riba? Ini visi misi perusahaan ini luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat PT BES ini sudah melakukan kegiatan sosial, membantu umat, banyak sekali aktivitas sosialnya Bapak Ibu. Dan perusahaan ini legalitasnya juga sangat lengkap dan juga mendapatkan sertifikasi halal syariah dari DSN MUI, bukan hanya produk-produk yang dipasarkan, tetapi juga uh, marketing plan bisnisnya juga sudah halal syariah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, apa yang ditawarkan perusahaan ini kepada Bapak Ibu semua? Perusahaan ini menawarkan sebuah proyek kemitraan Bapak Ibu, yang mana kalau Bapak Ibu, teman-teman semua, mau bekerja sama dengan program di perusahaan ini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan potensi profit yang luar biasa. Minimal dalam waktu 1-3 tahun yang akan datang, minimal Bapak Ibu akan mendapatkan potensi untung atau potensi profit lebih kurang 6,8 miliar. Kira-kira kalau Bapak Ibu dalam waktu 1-3 tahun mendapatkan potensi keuntungan 6,8 miliar, kira-kira Bapak Ibu sudah merdeka dari riba enggak? Merdeka dari hutang enggak? Kira-kira bisa mewujudkan impiannya Bapak Ibu enggak? Nah, pasti bisa ya. Dan waktu 1-3 tahun menurut Bapak Ibu waktu yang lama atau waktu yang cepat Bapak Ibu? Ada yang lama, ada yang cepat ya. Menurut saya waktu 1-3 tahun itu waktu yang sangat singkat, tidak lama Bapak Ibu. Karena banyak orang bekerja lebih dari itu, bahkan belasan puluhan tahun, belum tentu bisa memegang uang 6,8 miliar. Bahkan 1 miliar pun susah gitu ya. Saya dulu kerja 12 tahun, nggak punya tuh uang segitu Bapak Ibu. Tapi luar biasa, bisnis ini memberikan solusi kepada setiap orang hanya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bisa mendapatkan potensi profit sekitar 6,8 miliar. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, peluang usaha ini bisa memberikan solusi kepada Bapak Ibu mewujudkan impian-impiannya Bapak Ibu ya. Bisa membeli kendaraan, bisa membangun rumah, bisa menunaikan ibadah umroh haji tanpa terkendala biaya, bisa berbagi, bisa sedekah tanpa mikir gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu saya tanya nih kira-kira, Bapak Ibu kalau saya ajak kerjasama untuk menjalankan sebuah bisnis, yang mana bisnis ini dalam waktu 1-3 tahun, Bapak Ibu berpotensi untung 6,8 miliar, kira-kira Bapak Ibu mau apa tidak? Nah, coba diketik di kolom komentar, mau enggak Bapak Ibu tak ajak kerjasama bersama Best Corporation Syariah ini untuk menjalankan sebuah bisnis membawa pulang 6,8 miliar dalam waktu 1-3 tahun. Nah, modalnya berapa? Oke, sekarang kita ngomongin modal ya. Nah, di bisnis ini Bapak Ibu, teman-teman semua, modalnya itu murah. Nah, saya lebih senang ngomong murah ya daripada terjangkau karena memang benar-benar murah Bapak Ibu ya. Next. Tapi Bapak Ibu akan mendapatkan produk. Jadi akadnya itu jual beli Bapak Ibu. Bapak Ibu membeli sebuah produk, mendapatkan produk, tetapi Bapak Ibu dikasih hak bisnis, dikasih hak usaha. Nah, yang namanya hak usaha, bisnis Bapak Ibu akan mendapatkan hak profit. Nah, gitu ya. Sebelum kita ngomongin hak profitnya, kita ngomongin produknya. Apa sih produk-produk yang dipasarkan oleh bisnis ini?
Nah, ada banyak sekali Bapak Ibu, tapi kalau saya boleh sebutkan ada produk kecantikan, ada produk pertanian, ada produk peternakan, ada produk apa lagi ya? Skincare, kecantikan gitu ya. Nah, itu produk-produk yang dipasarkan atau bisa Bapak Ibu beli di bisnis ini, mengambil salah satu paket tadi, bisa paket brilian, bisa paket ambasador, atau paket yang terjos itu adalah paket super hebat, gitu ya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita ngomongin potensi profit, kita sebelum ngomongin rezeki apa aja yang bisa kita bawa pulang, caranya bagaimana, sistemnya seperti apa, terus kira-kira saya bisa dapat motor, mobil, rumah itu berapa lama gitu kan, kira-kira penghasilan harian bisa berapa, kira-kira saya bisa lunas utang itu berapa lama gitu ya.